Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara rutinitas kita setiap Rabu malam, pengajian umum yang insyaallah akan disampaikan langsung oleh Ustadz Ali Hasan Al-Bahar. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Ali yang telah menyediakan waktunya untuk kami jamaah muhajirin pada malam hari ini. Segala kesibukan beliau, alhamdulillah malam hari ini dapat hadir di tengah-tengah kita. Setelah minggu kemarin Ustadz Ali berhalangan hadir, saya mohon maaf. Tapi saya sudah beritakan di grup. Bagi jamaah yang belum ada di grup WA, insyaallah ada teman-teman yang minta di invite ke grup WA ya, biar tahu. Baiklah saudara-saudara sekalian, untuk mempersingkat waktu pengajian pada malam hari ini, segera kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa hujjatina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia sampai akhir masa. Ustadz Malik alhamdulillah keluarga mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Muhajirin seluruhnya mudah-mudahan senantiasa berlimpah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dua pertemuan saya tidak bisa hadir. Yang pertama itu ada tamu dari Timur Tengah yang akan membuat Hadramaut, pusat Hadramaut untuk sejarah, dokumentasi dan penerbitan. Jadi semua yang terkait dengan Hadramaut baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia itu akan dibuat pusat kajian. Lebih dari 10 akademisi yang datang dari Hadramaut, dan mereka juga menjelaskan tentang keadaan sekarang yang sedang terjadi. Ya, Yaman di bagian utara memang terjadi perang, tapi di bagian selatan itu tidak semuanya, terutama di Hadramaut itu enggak terjadi apa yang terjadi di bagian utara. Ada kota-kota yang memang terjadi bentrok dan kontak senjata, tetapi Hadramaut sebagian besar itu enggak ada masalah. Sudah di-launching pusat itu pada malam Senin kemarin. Kita mengharap itu bagian dari walaupun dalam keadaan susah masih tetap berbuat. Kita kan ketika Indonesia dalam keadaan sulit juga itu kan lahirlah Bung Tomo, lahirlah keadaan sulit itu justru menghadirkan orang-orang yang mendatangkan manfaat. Kemudian yang kedua yang saya tidak bisa hadir itu ketika ada persiapan hari santri. Keadaan kita nggak bisa kita pungkiri, meskipun kita percaya aparat akan bisa menangani dan masyarakat insya Allah bisa menjaga ketertiban umum. Di hari santri itu awalnya akan dilakukan pada hari tanggal 22 itu hari Sabtu. Tanggal 22 itu akan dibuat di lapangan Banteng.
Kemudian tiba-tiba diumumkan karena kondisi tidak memungkinkan diminta untuk ke Monas. Mungkin untuk lebih mudah bisa mengontrolnya ataupun lebih luas dan seterusnya. Memang ada informasi yang memprihatinkan gitu, kondisi keamanan terkait dengan surat Al-Maidah. Terkait dengan surat Al-Maidah, dan sudah banyak itu sekarang tulisan getaran surat Al-Maidah. Jadi satu ayat dari surat Al-Maidah itu bisa membuat getar, dan kalau tidak dikendalikan dengan baik dan bijaksana maka akan menjadi ledakan yang besar. Jadi kita mengharap mudah-mudahan pemerintah itu bijaksana untuk menyelesaikan itu. Proses hukumnya juga nggak main-main. Jangan sampai nanti banyak yang tidak bisa dikendalikan. Tapi hari-hari tersebut itu pimpinan kepolisian atau semua tidak berhenti itu berkomunikasi dengan para ulama untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena hari santri pun juga dibuat jadi dua akhirnya. Malam Sabtu itu dibuat di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng. Dalam waktu yang sama dibuat juga oleh calon gubernur. Sama Pak Ahok itu ada acara juga di Wisma Nusantara itu malam yang sama. Dan ada oknum NU juga di situ. Dan menggunakan relawan Nusantara. Dan itu menjadi perdebatan juga yang tidak bagus, karena memang malamnya itu dipusatkan hari santri itu untuk di Jakarta di Masjid Agung Sunda Kelapa dengan pembacaan 1 miliar sholawat nariyah. Dan akhirnya Sekjen NU mengatakan begitu tanggal 22 itu malam tersebut diberitahu bahwa ternyata bukan 1 miliar, 1,6 miliar kali pembacaan sholawat nariyah. Dan akhirnya dapat rekor muri. Pak Jaya yang memuji umat Islam dalam demonstrasi besarnya waktu itu, karena luar biasa sekali umat Islam demonstrasi yang besar tidak mengganggu non-muslim sekecil apapun. Di depan Istiqlal waktu demonstrasi itu kan, depan Istiqlal itu gereja katedral, nggak diganggu sama sekali. Dan umat Islam sudah arif, sudah bijaksana, sudah tahu mana yang harus dipermasalahkan dan mana yang nggak boleh dipermasalahkan. Malam itu, malam Sabtu, malam 21, malam 22 itu difokuskan di Masjid Agung Sunda Kelapa, dihadiri beberapa petinggi NU, kemudian beberapa ulama, dan pembacaan 1 miliar itu diumumkan ternyata lebih dari itu. Dari jam 7 malam serentak dari Sabang sampai Merauke itu dibacakan sholawat nariyah yang dihitung itu kira-kira 1,6 miliar kali membaca sholawat nariyah. Makanya dikatakan itu malam ini kita mengguyur Republik Indonesia dengan 1 miliar sholawat nariyah. Dan sholawat nariyah itu memang sholawat yang ditulis oleh penulisnya untuk keluar dari kondisi yang sangat sulit. Dan kita sekarang juga dalam kondisi yang tidak gampang, yang tidak mudah. Mudah-mudahan dengan semua kegiatan-kegiatan baik seperti itu, Indonesia Allah jaga, umat Islam di Indonesia Allah jaga. Mudah-mudahan negara kesatuan Republik Indonesia itu selalu dijaga ketertibannya, keamanannya, dan siapapun yang melanggar itu ditindak dengan seadil-adilnya, sehingga tidak tidak sampai ada yang akan membuat pengadilan jalanan nanti. Di surat Al-Maidah itu luar biasa gaungnya. Ada cuma satu ayat. Sampai ada kiai yang bilang sama Pak Ahok, Pak, terima kasih Pak, kita ceramah ini bertahun-tahun, gak ada yang hafal ayat yang kita sampaikan. Dan begitu Bapak bicara, itu suratnya sampai ayatnya dihafal itu. Berapa banyak orang yang menjadi penceramah, mubalik, ustadz, kiai itu menjelaskan ayat ini, gak ada yang hafal. Jadi begitu Bapak yang bicara, itu semuanya hafal. Jadi saya minta maaf ketidakhadiran tersebut, dan malam hari ini kita akan lanjutkan bacaan kita dari surat At-Taubah yang pada kesempatan terakhir kita sampai di ayat ke-39 yang masih ayat-ayatnya terkait dengan rangsangan mempersiapkan diri dalam perang Tabuk. Perang termasuk perang terakhir yang Nabi Muhammad lewati namanya perang Tabuk. Tabuk itu satu lokasi, jaraknya dari Madinah itu sekarang 700 kilo. Cuma naik kota gimana?
700 kilo. Mulai kontak tuh gimana? 700 kilo. Sekarang ini sudah dengan jalan yang bagus 700 kilo. Pada zaman dahulu itu diperkirakan kalau nggak salah itu 1000 kilo lebih sedikit. Nabi mendengar kekuasaan Bizantium yang ada di wilayah Syam sudah mempersiapkan 40.000 pasukan. Lalu Nabi Muhammad meminta kepada para sahabatnya, nah ayat-ayat yang kita baca ini terkait dengan rangsangan persiapan menghadapi perang Tabuk tersebut. Waktu itu Nabi Muhammad SAW memanggil para sahabat untuk mempersiapkan diri menghadapi pasukan Bizantium di Tabuk. Karena jaraknya yang jauh, 1000 kilo. Kemudian musim panas akan panen kurma. Alasan banyak. Yang munafik itu nanti bikin alasan, saya nggak ada saya tuh di rumah nggak ada orang laki-laki di rumah saya. Kemudian satu lagi alasannya macam-macam, semua membuat alasan. Dan Nabi Muhammad ketika memanggil untuk perang Tabuk sampai disebut itu sa'atul usrah, waktu yang sangat sulit. Dan Nabi Muhammad ketika memanggil para sahabatnya untuk mengumpulkan harta persiapan untuk perang, Nabi Muhammad sampai mengatakan man jahaza jaisyal usrah fahuwa fil jannah. Siapa yang menyiapkan tentara untuk perang yang dalam keadaan sulit, dikatakan dalam keadaan sulit, jaraknya jauh, kemudian akan panen, belum panen, itu akan panen musim panas yang luar biasa. Makanya disebut itu sa'atul usrah, waktu yang sangat sulit. Nabi mengumpulkan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar itu bersedekah dengan cukup banyak. Sayyidina Utsman yang mengatakan alayya salasatu mi'at ibil wa ala aktafiha wa ala a'tabiha. Saya menyiapkan 300 ontak lengkap dengan persiapan perang. 300 ontak. Rasulullah bertanya, siapa lagi yang mau menyiapkan itu? Sayyidina Utsman mengatakan, saya, sampai 3 kali. Sayyidina Utsman dipanggil sama Rasulullah, sahabat-sahabat yang lain, 3 kali panggilan tersebut, 3 kali berturut-turut Sayyidina Utsman yang menjawab dan mengatakan saya 300, sampai Rasulullah mengatakan ma'anfaqa ibnu Affan mislal yaum. Sayyidina Utsman bin Affan tidak pernah berinfak sehebat yang hari ini. Rasulullah mengatakan yang menginfakkan itu makhluk. Kemudian ada sahabat lagi Abdurrahman bin Auf yang kaya, 3 kilogram emas. 3 kilo bisa gitu banyak. 3 kilogram emas yang Rasulullah nih untuk persiapan jihad pergi ke Tabuk. Kemudian semua mengumpulkan masing-masing. Ada yang bawa 2,5 kilogram korma. Itu nanti dalam ayat-ayat yang akan kita baca itu dicela nanti sama orang munafik, ya nyumbangnya hanya. Jadi yang kaya ada yang 300 ontak, ada yang 3 kilogram emas, ada yang 2,5 kilogram. Korma. Berapa harganya 2 kilogram? Tenabang mana tenabang? Itu berapa harganya? Bukan masalah kurma emas, tapi partisipasinya dan keikhlasannya. Dan akhirnya begitu sudah disiapkan dan berangkatlah menuju ke Tabuk dalam perjalanan yang tidak mudah, sangat sulit sekali. Bahkan ada beberapa penunjuk jalan yang Nabi Muhammad siapkan, dan dikatakan karena hampir kehabisan bekal sampai makan daun-daunan di tengah jalan. Daun-daunan yang gak bergizi, bukan gak bergizi lagi, yang bikin sialan. Karena daun-daunan itu yang kalau Anda makan membuat luka, membuat getahnya, itu membuat banyak sahabat yang karena menahan lapar akhirnya memakan daun-daunan ternyata gak layak untuk dimakan. Dan ini disebut saat waktu dan keadaan yang cukup sulit. Dan akhirnya Rasulullah ketika melihat kondisi seperti itu, Rasulullah mengatakan kumpulkan sisa makanan, kumpulkan sisa bekal yang masih ada. Begitu dikumpulkan, Rasulullah mengatakan semua sudah kumpul di sini ya. Nabi angkat tangan, Nabi berdoa. Dan setelah Nabi berdoa, Nabi minta kepada Allah mudah-mudahan makanan yang tersisa sedikit ini
bisa mengenyangkan semua yang ikut makan. Begitu sudah Nabi berdoa, semuanya itu ikut makan. Tidak ada satupun yang ikut makan kecuali mengatakan kenyang banget. Ini bagian dari keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah SAW. Ada peristiwa perang Tabuk dan akhirnya perang Tabuk itu berakhir dengan kemenangan umat Islam. Kenapa? Pasukan Bizantium lari kocar-kacir. Tidak sempat, bahkan dikatakan di perang Tabuk tersebut tidak sempat ada kontak senjata yang membuat mereka terbunuh. Mereka lari, ada yang menyerah, lari kocar-kacir. Kemenangan mutlak dipegang oleh umat Islam. Dan nanti pada waktu itu Nabi Muhammad juga membuat perjanjian dengan mereka yang tinggal di sana, bahkan sampai dengan mereka yang tinggal sekarang di wilayah perbatasan antara Jordan dengan Israel. Ada selat namanya Selat Aqobah. Itu sekarang menjadi kota yang dekat sekali dengan Israel. Zaman dahulu disebut Ilya. Orang Israel menyebut Elat. Jadi kalau di Jordan ataupun dari Mesir, kalau mau naik pesawat ke Israel, itu nanti jurusan dan ke Elat. Elat itu sampingnya Aqobah. Dan pada waktu itu penduduk di sana ketika Nabi dinyatakan memang menguasai wilayah Tabuk, Bizantium kocar-kacir, mereka buat perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Dan nanti kalau dibaca perjanjian-perjanjian yang Nabi Muhammad buat menandakan bahwa Nabi Muhammad bukan sembarangan manusia. Dan kalau kita ditanya, Nabi Muhammad itu manusia biasa atau manusia istimewa? Kalau kita bilang Nabi Muhammad manusia biasa, kita manusia apa? Itu di bawah. Iya, Nabi Muhammad itu manusia biasa. Sebentar, jangan berhenti di situ. Memang Al-Quran mengatakan, berkali-kali Nabi Muhammad dikatakan, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilaihi. Aku adalah manusia yang seperti kamu. Cuma jangan berhenti di situ, tapi diwahyukan. Nabi Muhammad, kalau kita mengatakan beliau manusia biasa, berarti kita KW berapa berarti kita? Nabi Muhammad manusia istimewa yang mendapatkan keistimewaan dengan diturunkan wahyu melalui beliau, pilih beliau sebagai rasul, sebagai rasul terakhir yang menutup kenabian dan para nabi-nabi dan rasul. Itu menandakan bahwa beliau adalah bukan manusia biasa, tetapi beliau manusia istimewa. Basyaran lakal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia yang lainnya. Itu sampai disebut kalau dalam kitab-kitab Maulid itu kal yakut bainal hajar, semua batu. Cuman ada batu yakut beda dengan batu yang lain. Nabi Muhammad ya sama-sama manusia, tapi manusia juga ada kelasnya. Peristiwa perang Tabuk yang Nabi Muhammad akhirnya menang dan termasuk perang-perang yang terakhir yang terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW yang berakhir dengan kemenangan. Nah, ayat-ayat yang kita baca ini masuk kategori ayat-ayat yang merangsang ketika akan terjadinya perang Tabuk. Dan nanti ada yang tidak ikut di perang Tabuk. Yang tidak ikut itu bisa masuk, yang pertama, ya ini akan masuk pada ayat yang akan kita baca. Yang pertama orang-orang munafik yang gak mau ikut, memang sengaja gak mau ikut, cari aja alasan. Sebetulnya mereka mampu untuk ikut, tapi mereka gak mau ikut. Kemudian yang kedua, yang tidak bisa ikut, bukan gak mau ikut, karena cacat, karena sakit. Kemudian nanti ada yang tidak bisa ikut karena ditugaskan oleh Nabi untuk berada di Madinah. Di antaranya Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sama Nabi dikatakan, Ali kamu gak usah ikut perang Tabuk. Kamu saya tugaskan untuk menjaga wanita dan keluarga kita. Begitu Ali bin Abi Thalib mendapatkan perintah seperti itu dari Nabi, orang-orang munafik ngenyek Ali bin Abi Thalib. Kesian disuruh ngurusin apa? Disuruh ngurusin perempuan. Ali bin Abi Thalib terpengaruh dengan isu itu, datang kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya mau ikut. Saya kan laki-laki, masa saya harus disuruh? Itu mereka di luar itu mengatakan bahwa kesian putranya Abu Thalib ngurus orang-orang perempuan.
Lalu disitulah keluar sabda Nabi, wahai Ali, maukah engkau mendapatkan kedudukan di sisiku sebagaimana manzilat Harun bin Musa, sebagaimana kedudukan Harun dari Nabi Musa. Kan ketika Nabi Musa akan mendapatkan Ten Commandment, akan mendapatkan wahyu, kan dititipkan umatnya kepada siapa? Pada Harun. Nabi Musa berangkat, Nabi Harun ditugaskan untuk mengurus umatnya. Apakah kamu tidak ingin kamu mendapatkan kedudukan sebagaimana kedudukan Harun di sisi Nabi Musa? Engkau di sisiku seperti Harun di sisi Nabi Musa. Kita nggak mau masuk perdebatan itu, wah berarti nanti Ali menjadi penggantinya Rasulullah dan seterusnya. Nabi Harun meninggal sebelum Nabi Musa. Nabi Harun meninggal sebelum Nabi Musa. Jadi lebih dahulu Nabi Harun meninggal daripada Nabi Musa, dan itu menandakan bahwa nggak ada hubungan secara langsung terkait dengan nanti Ali harus menjadi pengganti langsung Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah. Di perang Tabuk ada yang tidak ikut, tapi yang tidak ikut itu ada beberapa kelompok tadi. Ada munafik, memang sengaja tidak mau ikut. Kemudian ada orang-orang yang tidak bisa ikut karena cacat, karena sakit. Kemudian ada yang tidak ikut karena ditugaskan untuk menjaga. Nah, ayat yang akan kita baca ini, illa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Illa tanfiru yu'adzibukum adzaban alima wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Kalau kamu tidak berangkat untuk melaksanakan panggilan jihad tersebut, maka Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih, dan Allah akan mengganti kamu dengan kaum yang berbeda dengan kamu, dan tidak sedikit pun akan membahayakan Allah, dan Allah atas segala sesuatu maha berkuasa. Illa tansuru faqad nasarahullah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan. Jika kamu tidak ada yang mau menolongnya, nyanyi ini Rasulullah. Ada yang suka mengatakan, masa agama mau ditolong? Itu kata-kata benar atau tidak? Bela agama itu salah atau benar? Benar. Nggak butuh. Jika kamu tidak mau membelanya, tidak mau menolongnya, maksudnya kepada Rasulullah. Jika kamu tidak mau membela Rasulullah, jika kamu dipanggil untuk perang itu kamu tidak mau, hei orang-orang yang beriman yang dipanggil untuk perang, kalau kamu tidak mau menolongnya, sungguh Allah telah menolongnya. Faqad nasarahullah. Ingatlah ketika orang-orang kafir mengusirnya sehingga dia menjadi salah satu dari dua yang keduanya berada di dalam goa ketika peristiwa hijrah. Ketika dia berkata kepada kawannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu nanti para ulama mengatakan yang mengingkari kesahabatan Abu Bakar As-Siddiq berarti dia mengingkari ayat ini. Makanya kesahabatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dikuatkan dengan ayat ini, karena semua kitab tafsir mengatakan yang dimaksud dengan ketika dia berkata kepada sahabat, yang dimaksud dengan sahabatnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Paling susah itu memahami, atau lebih susah lagi bisa mendapatkan keadaan sesungguhnya Allah bersama kita. Itu apa tuh maksudnya Allah bersama kita? Jangan dianggap tuh Tuhan bersama tuh kayak bareng gitu sama kita. Itu kan tidak. Innallaha ma'ana tuh maksudnya apa? Pertolongan Allah bersama kita, perhatian Allah bersama kita. Sesungguhnya Allah bersama kita. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi, Allah turunkan atasnya ketenangan, dan Allah kuatkan dia, Nabi Muhammad, dengan tentara yang kamu tidak melihat. Yang berat diajak untuk perang Tabuk, kalau nggak mau nggak ada masalah, karena Nabi Muhammad itu sudah ditolong sama Allah. Pernah ada peristiwa yang beliau
Tidak ada yang bisa menolong. Kamu semuanya gak ada. Waktu itu dia hanya berdua di dalam goa, dan Allah turunkan kekuatan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Allah menjadikan kalimat orang-orang yang kafir adalah rendah, dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa, tidak bisa dikalahkan, hakim yang maha bijaksana. Infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah untuk pergi ke Tabuk menyambut seruan perang, khifafan wa thiqala, dalam keadaan kamu tanpa kendaraan yang ditunggangi ataupun dengan kendaraan yang ditunggangi. Wajahidu bi amwalikum, dan jihadlah dengan harta kamu dan jiwa kamu di jalan Allah. Selalu ayat Al-Quran ketika berbicara tentang jihad, itu yang didahulukan jihad dengan harta. Jihad dengan harta baru dengan jiwa. Kenapa? Karena manusia itu lebih banyak sayang kepada hartanya sampai mengorbankan jiwanya. Gara-gara 1000 bunuh-bunuhan ada nggak? Ada kan? Itu artinya mana lebih berharga? Karena urusan 1000 rupiah dia mau bunuh-bunuhan. Jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah dengan harta kamu dan jiwa kamu di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu baik untuk kamu jika kamu mengetahui. Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasida lattaba'u walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah. Nah, ini singgungan yang mengecam orang-orang munafik yang ketika diajak untuk perang, diajak untuk jihad, itu mereka milih-milih. Seandainya mereka diajak untuk mendapatkan bagian harta, hasil harta yang dekat bisa didapatnya dengan mudah, kemudian perjalanan yang tidak jauh, mereka akan keluar ikut bersamamu bukan karena Allah, tapi untuk mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Wa sayahlifuna billah law istata'na la kharajna ma'akum. Mereka akan bersumpah, kalau kami bisa, kami pasti akan keluar bersama kamu. Yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri dengan berbohong seperti itu, dan Allah mengetahui sesungguhnya mereka berdusta. Jadi ada kelompok dari orang-orang yang ketika diajak oleh Nabi untuk ikut di dalam perang Tabuk tersebut, mereka bikin alasan sampai ditegur di sini. Kalau mereka diajak untuk mendapatkan materi yang dekat dan perjalanan yang tidak jauh, mereka pasti akan ikut kamu. Akan tetapi mereka ikut itu bukan karena perang, tetapi karena ingin mendapatkan harta rampasan perang. Allah Maha mengetahui bahwa mereka itu berdusta. Nabi Muhammad SAW selalu memberikan kemudahan. Jadi orang-orang munafik itu ada yang pamit, wahai Rasulullah, saya nggak bisa ikut perang Tabuk karena saya begini. Ya sudah, kata Nabi, yang nggak mau ikut nggak ada masalah. Nabi tidak mempersulit. Nabi ditegur oleh Allah, afallahu anka lima azinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadzibin. Allah memaafkan kamu, wahai Muhammad. Kenapa engkau izinkan mereka? Kenapa engkau izinkan mereka? Nabi Muhammad itu selalu husnuzon. Kalau kita, Nabi Muhammad itu selalu husnuzon. Orang yang datang bawa alasan apapun, kalau memang bisa diterima sama Nabi itu diterima. Allah mengampuni kamu, wahai Muhammad. Kenapa engkau mengizinkan mereka? Ayat ini menjadi salah satu ayat tanda betapa besarnya kedudukan Nabi Muhammad di hadapan Allah. Kalau ayatnya langsung lima azinta lahum, kenapa engkau mengizinkan mereka?
Kenapa harus diizinkan? Ini dimulai dengan apa? Allah mengampuni kamu. Afallahu an lima adzinta lahum. Allah mengampuni kamu. Ini artinya apa? Nabi tidak dianggap dan sudah dimaafkan. Allah telah memaafkan kamu. Kenapa engkau izinkan mereka? Semestinya sampai jelas bagi kamu siapa yang jujur dan kamu mengetahui siapa yang berdusta. La yasta'dzinuka alladziina yu'minuuna billahi wal yawmil akhir ay yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil muttaqin. Tidak perlu minta izin kepada kamu. Orang-orang yang beriman itu kalau memang beriman nggak perlu pakai izin. Begitu ada panggilan langsung apa? Tidak usah meminta izin. Orang-orang yang tidak usah meminta izin kepadamu, orang-orang yang beriman itu nggak pakai minta izin lagi sama kamu. Tanda orang yang beriman itu kalau dipanggil gimana? Itu ada satu riwayat yang mengatakan bahwa Nabi pernah memanggil seorang sahabat. Kemudian sahabat itu lama tidak muncul. Setelah itu baru datang. Nabi tanya, kenapa kamu tidak aku panggil tidak langsung menyambutku? Dia mengatakan, saya sholat, saya selesaikan sholat saya. Nabi bilang, semestinya kalau aku yang manggil, dalam keadaan apapun langsung. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi war rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hei orang-orang yang beriman, apabila kamu dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, maka sambutlah panggilan tersebut. Jadi kalau misalnya kita nggak bakal dapat itu karena kita ketemu sama Nabi. Jadi para sahabat Nabi itu kalau dipanggil sama Nabi dalam keadaan apapun. Nah, sahabat itu saya sama Nabi, kenapa kamu aku panggil kok tidak langsung menyaut? Saya sholat. Nabi bacakan ayat itu. Semestinya kamu ketika aku panggil langsung menyambut. Nah, tanda orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman tuh nggak pakai alasan lagi sudah. Kalau sudah dipanggil sama Allah, apalagi sudah dikasih tahu, pakai tunggangan, tidak pakai tunggangan, berangkat. Ya gitu. Ini orang-orang yang munafik, tandanya orang yang munafik tersebut, mereka meminta izin sebetulnya hanya alasan. Tapi Nabi Muhammad karena kebaikan beliau, karena beliau tidak pernah ada suuzon sedikit pun, beliau menerima alasan-alasan sebagian dari mereka tersebut. Tidak meminta izin kepadamu. Orang yang beriman tuh tidak mengharapkan apa-apa lagi. Kalau sudah ada perintah gimana? Tidak usah pakai izin lagi karena sudah jelas. Untuk jihad dengan harta mereka dan jiwa mereka, dan Allah Maha mengetahui dengan orang-orang yang takwa. Innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hanya saja yang meminta izin kepadamu adalah yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau orang beriman dipanggil sama Rasulullah, ini paling gampang begini. Kalau ada komandan memanggil prajurit, banyak nanya nggak prajurit? Belum selesai. Kamu saya tugaskan ke Jayapura, puranya belum selesai, siap. Itu tandanya setia nggak? Tapi kalau ada prajurit, kamu saya tugaskan ke Jayapura, maaf, istri saya akan melahirkan, gitu nggak? Prajurit gimana? Maaf, anak saya mau wisuda. Maaf, anak saya belum selesai. Kamu ditugaskan ke Jaya, siap. Nggak tahu tuh Jayapura ada apa, itu siap. Nanti urusannya belakangan. Itu yang dimaksud dengan ayat ini dan ayat sebelumnya. Kalau orang yang beriman percaya kepada Allah dan Rasul nggak pakai nanya, langsung. Nggak pakai nanti begini. Yang minta izin itu yang tidak beriman kepada Allah. Innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billah. Hanya saja yang minta izin kepadamu adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Nanti kalau baca sejarah para sahabat tadi, itu ada yang kalau dipanggil untuk jihad
lagi makan korma dibuang. Kelamaan mau masuk surga. Kan udah kelihatan surganya. Kalau kita kan mau nikmatin di terakhir nih. Itu bedanya kita deh. Sahabat kita dengan sahabat Nabi itu bedanya di sini. Ini makanan terakhir nih. Kalau ini enggak. Sahabat Nabi itu kelamaan ini, kalau ngabisin 3 butir kurma kelamaan. Surga udah di depan mata. Innama yasta'dzinuka alladziina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yang minta izin itu yang enggak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Selalu di dalam Al-Qur'an disebut itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Kok iman kepada malaikat nggak disebut? Iman kepada kitab-kitab nggak disebut? Sudah terwakilkan. Gitu. Jangan terus nunggu, wah enggak nih, berarti dia cuma beriman kepada Allah dan hari akhir. Sama malaikat nggak disebut? Tidak disebut, tapi bisa dipahami melalui ayat-ayat yang lain dan konteks yang sudah dikenal. Kalau disebut beriman kepada Allah dan hari akhir, berarti itu bagian dari beriman yang utuh kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada malaikatnya, kepada kitabnya, kepada hari akhir, kepada qada dan qadar. Mereka yang minta izin itu, mereka yang mencari alasan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, adalah orang-orang munafik. Wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun. Hati mereka ragu. Hati mereka ragu. Itu kalau jadi prajurit ragu nggak sih sama perintah komandan? Kamu, saya tugaskan sekarang ke Papua. Hujannya deres. Gitu. Nanti kalau banjir gimana? Enggak. Mau banjir, mau hujan deres, mau apa? Pasti akan dilaksanakan perintah semestinya seperti itu. Nah, orang yang munafik, hati mereka ragu, maka mereka di dalam keraguan tersebut bulak-balik perasaan. Mereka bingung, mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan, bikin-bikin alasan, bikin-bikin apa yang membuat mereka menjadi lepas dari kewajiban. Dan orang yang beriman tidak sedikit pun ragu terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian dilanjutkan dengan ayat seterusnya, seandainya walau aradul khuruja la'addu lahu uddah walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin. Seandainya mereka benar-benar mau berangkat untuk perang, ikut dalam peristiwa perang Tabuk tersebut, mereka sudah menyiapkan apa yang harus mereka siapkan. Tetapi Allah tidak menyukai kediaman mereka, dan Allah membuat mereka tidak berjalan, dan dikatakan kepada mereka melalui orang-orang munafik, uq'udu ma'al qa'idin. Duduk, tidak usah ikut berangkat bersama orang-orang yang duduk. Surat Taubah terkait, dan ayat yang kita baca ini terkait dengan peristiwa perang Tabuk yang disebut dengan perang dalam keadaan yang sulit, menjadi ujian untuk mereka yang hidup pada masa-masa tersebut. Dan kita mungkin bisa bercermin, mungkin banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh umat Islam, keadaan-keadaan yang tidak mudah yang dihadapi oleh umat Islam. Akan terlihat siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Kalau yang mau enaknya saja, mau terima jadi, nanti dia bilang, wah kalau dia jahat nanti Allah turunkan malaikat yang membasmi mereka semuanya. Kita diminta untuk ikut terlibat. Kalau kamu tidak mau membantunya, Allah sudah membantunya. Tetapi ada perintah untuk memperjuangkan dan jihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa dan raga. Mudah-mudahan beberapa ayat yang kita baca ini bisa menginspirasi kita bagaimana para sahabat Nabi, mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka. Perjalanan 1000 km 1000 km dalam keadaan panas yang luar biasa. Dan di situ nanti terlihat, bahkan dikatakan nanti begitu sebagian sudah jalan itu di tengah-tengah tuh banyak yang pulang. Itu yang ketahuan lagi bahwa mereka adalah orang-orang munafik. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kemunafikan, dari kefasikan, dan dari keraguan. Dan mudah-mudahan Allah berikan kepada kita imanan kamilan wa yaqinan shadiqah. Allah berikan kepada kita keimanan yang sempurna dan keyakinan yang benar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian saudara-saudara sekalian,
ayat-ayat dari surat At-Taubah yang telah ditafsirkan oleh para ulama kita, dan Ustaz Ali telah menjabarkannya tadi kepada kita. Semoga apa yang disampaikan akan banyak bermanfaat buat kita, menjadi ilmu buat kita sekalian. Baiklah, sesi tanya jawab saya persilahkan kepada saudara-saudara yang kurang jelas apa yang disampaikan tadi. Saya persilahkan kalau mau bertanya, silakan. Sesi tanya jawab saya buka dari sekarang. Fadhol. Allah bersama kita. Ya, pertanyaannya Penjelasan tentang Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Oke, ada lagi? Silakan. Apa? Ada yang bertanya? Ya baik, dijawab dulu Ustaz. Fadhol, Umar. Kewajiban menolong agama Allah. Penjelasan tentang kewajiban menolong agama Allah. Baik, dijawab dulu sama Ustaz Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam. Kalimat innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama. Kalau ada orang, untuk kita memahami itu, ada orang yang bertanya kepada Anda, Tuhan di mana? Kalau Anda jawab Tuhan ada di langit, Anda jawab Tuhan ada di mana-mana, berarti Anda menganggap Tuhan itu membutuhkan tempat. Sama seperti ini. Kalau ada orang datang sama Anda bertanya, sendal kamu sudah makan belum? Anda jawab, belum. Yang nanya dengan yang jawab sama gila. Pertanyaan salah. Kan sama gila. Ya, sendal kamu sudah makan belum? Belum. Yang nanya salah, yang jawab juga. Jadi pertanyaan yang salah tidak harus dijawab, tapi diluruskan. Nah, sesungguhnya Allah bersama kita bukan berarti fisik kebersamaan, tapi pertolongannya bersama kita. Itu perhatiannya. Sama seperti ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi. Luas kursinya. Kursi itu gak ada yang luas, besar. Tetapi nanti dijelaskan yang dimaksud dengan kursi kekuasaan. Yang dimaksud dengan kursi adalah kekuasaan. Sesungguhnya Allah bersama kita, pertolongan Allah bersama kita, perhatian Allah bersama kita, rahmat Allah bersama. Bukan Allahnya. Makanya nanti ada orang yang agak ngawur sedikit, dia mengatakan, kalau dia nggak pernah belajar itu ada yang mustahil. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan, oh, ada yang mustahil bagi Allah. Oh, kalau begitu Allah tidur? Mustahil nggak? Dia ingin mengatakan perkara ini tidak mustahil bagi Allah, tapi dia kebablasan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Oh, kalau begitu Allah ngantuk. Katanya tidak mustahil. Nah, yang tidak mustahil itu ada hal-hal yang sifatnya hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan itu Anda tidak makan kenyang, itu kan luar biasa. Anda makan nggak kenyang-kenyang. Anda makan nggak kenyang-kenyang itu luar biasa, luar biasa. Nah, yang dimaksud dengan sesungguhnya Allah bersama kita atau bersama kamu, itu artinya perhatiannya, rahmatnya, kasih sayangnya, pertolongan. Itu yang dimaksud. Bukan bersama jisim, bentuk kebersamaan secara fisik itu tidak, karena mukhalafatuhu bil hawadits. Kalau ada yang nanya, sendal kamu udah tidur belum? Tanya sama yang nanya, lu sehat apa enggak gitu kan? Jangan dijawab. Dia kadang-kadang tidur, kadang-kadang enggak. Nah ini ngawur. Jadi bersama kami itu ada tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, menolong agama Allah.
ketika Nabi Isa bertanya, Man ansori ilallah, siapa yang ingin membantu aku untuk menuju keridhaan Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Berkatalah pengikut setia Nabi Isa, kami adalah penolong-penolong. Hawariyun, pengikut apa? Itu nanti ada di surat As-Saff. Surat Al-Maidah juga ada itu. Menolong agama bukan berarti agama itu butuh kita, enggak. Malah justru kita yang akan butuh. Terbukti kita cinta atau tidak kepada agama. Anda tidak menolong agama, agama tidak terpengaruh sama sekali. Karena nanti dalam surat Al-Hujurat itu diingatkan, jangan sekali-kali orang-orang yang ikut jihad di jalan Allah itu menganggap bahwa dia telah membantu Allah. Yang untung kamu, yang rugi juga kamu. Kalau kamu menolong agama Allah, itu artinya apa? Kamu punya partisipasi. Agama nggak perlu, kamu nggak ada tetap kan agama. Makanya itu ayat mengatakan wajah ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya. Allah menjadikan ucapan dan kalimat orang kafir itu menjadi rendah, dan kalimat Allah lah yang tinggi. Anda mau angkat bendera la ilaha illallah, Anda mau angkat bendera la ilaha illallah diinjak-injak, tetap kalimat Allah itu tinggi. Jangan menganggap ketika seorang menolong agama itu, agama menjadi besar gara-gara dia menolong. Dan ada kewajiban untuk kita menolong agama, itu ada kewajiban. Dengan maksud yang tadi itu bukan agama membutuhkan kita, tapi partisipasi kita. Partisipasi kita bagaimana yang dikenal dengan ghirah atau kecemburuan. Orang yang tidak punya cemburu yang sekarang tersebar di media sosial itu perkataan almarhum Buya Hamka. Kalau sudah tidak ada lagi kecemburuan kepada agamamu, maka ganti pakaianmu dengan kain kafan. Orang yang cemburu itu orang yang cemburu itu kan tidak mau yang dia senangi itu diganggu-ganggu, disentuh-sentuh dengan cara yang tidak baik. Nah, jadi ada kewajiban menolong agama dengan cara yang baik dan pada waktu yang tepat. Dan menolong agama itu nanti harus ada pimpinannya. Nggak boleh sendiri-sendiri itu nggak boleh, karena harus ada amir, harus ada pimpinannya. Jadi nggak boleh itu saya sendiri-sendiri itu mau itu, enggak. Harus ada pimpinannya, karena nanti akan yang akan bertanggung jawab itu kalau ada apa-apa pimpinannya. Kemudian yang mengarahkan siapa? Jangan sampai melakukan asal-asalan aturan di dalam membela agama Allah. Yang saya makan yang penting saya bantu agama Allah, bukan. Sholat itu kan ada aturannya tidak? Masih dalam yang penting perjalanan saya sholat, enggak juga. Anda harus sholat, tapi Anda harus ada aturan yang Anda ikuti ketika Anda melaksanakan sholat. Jadi menolong agama itu bagian dari aturan agama. Bukan berarti agama butuh sama kita. Agama tidak butuh sama kita, tapi kita yang butuh untuk mendapatkan pahala ketika kita berjuang untuk agama Allah. Ada pertanyaan lagi? Saya persilakan. Fadhil. Yang ada ayat Al-Quran berupa ayat kata yang intinya menyebutkan Allah itu beristiwa bahwa aslinya ada beberapa ulama membahas tentang di tempat untuk zatnya sendiri, dia ada di dekat kita dan sebagainya lah. Bagaimana tergantung tentang Ya, tadi ada lagi pertanyaan? Seperti apa yang tadi Ustaz sampaikan tadi, bahwa Allah tidak memiliki tempat. Kira-kira begitu pertanyaan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam.
sebelum ada arsy Tuhan di mana? Mana lebih dulu arsy apa Tuhan? Kalau diartikan bertempat, berarti akan menuntut pertanyaan lanjut. Sebelum ada arsy di mana? Mana lebih besar arsy dengan Allah? Saya bertempat. Tempat yang saya tempati cuma mesti lebih besar saya atau lebih besar? Saya berada di mobil. Mobil lebih besar dari saya atau saya lebih besar dari mobil? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi membawa kepada kesimpulan berarti bukan zohir yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah istawa. Di situ ayat sebelum dan sesudahnya menjelaskan tentang kebesaran Allah, sehingga yang dimaksud Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pengasih di atas arsy Dia berkuasa, bukan bertempat atau bersemayam dengan makna yang bertempat. Karena arsy yang merupakan ciptaan yang paling besar tetap di bawah kekuasaan. Misalnya begini, Ahok menggusur, bukan Ahok. Siapa yang gusur? Ahok lagi di kantor. Pemprov. Ahok lagi di mana? Disebut Ahok yang menggusur karena perintah Ahok. Kan gitu. Ahok menggusur. Karena Ahok kan nggak pernah ke tempat gusur, nggak pernah. Tidak pernah Ahok ke tempat. Tapi ya disebut gubernur Ahok menggusur kawasan mana gitu kan. Padahal dia nggak pernah turun. Yang turun Satpol PP-nya yang turun. Nah, kadang-kadang ada kalimat yang dimaksud itu bukan itu. Ahok nggak pernah menggusur. Satpol PP, oh ini perintahnya. Di atas arsy apanya? Bukan fisiknya Tuhan. Karena Tuhan tidak berfisik. Kekuasaannya. Dan nanti dalam ilmu bahasa Arab, kalimat istawa itu artinya apa saja. Duduk, bersemayam bisa. Istawa bisa dimakna istaula, dari wali, pemimpin berkuasa. Semua makna-makna tersebut yang harus diambil yang sesuai dengan keagungan Allah. Kalau misalnya ada ayat yang mengatakan yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum, mereka menipu Allah dan Allah menipu mereka. Itu letter luck-nya. Nanti di terjemahannya itu dijelaskan, mereka melakukan tipu daya untuk membohongi ajaran Allah. Allah yang mematahkan penipuan mereka, bukan Allah. Mereka nipu, Allah nipu. Jadi ini main yang zahir dari makna itu bukan yang dimaksud. Kemudian nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah, Allah lupa kepada mereka. Lupa yang dimaksud bukan lupa artinya hilang ingatan, tapi lupa yang dimaksud di situ adalah Allah tidak memberikan keridhaannya kepada mereka. Lafaz kadang-kadang zohirnya bukan itu yang dimaksud. Lafaznya bukan zohirnya yang dimaksud, tetapi makna yang bisa diambil sesuai dengan konteks, baik konteks ayat ataupun hadis-hadis yang menjelaskan. Jadi nggak bisa kita dengan letter luck memahami ayat-ayat seperti itu. Sehingga nanti ada metode namanya takwil, ada metode namanya tafwid. Takwil itu artinya mencari makna yang sesuai. Kalau tafwid itu kembalikan kepada Allah. Yang paling tahu apa itu? Yang paling tahu cuma nanti ada namanya tafwid. Ketika ditanya alif lam mim, apa maknanya alif lam mim? Tapi kalau ayat-ayat yang menjelaskan dan bisa diuraikan, maka kita mendapatkan, atau ulama berusaha untuk bisa menafsirkannya, dan ada pahala ketika berusaha menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ada namanya ayat-ayat sifat, ayat sifat. Kalau lafadznya itu
mengarah kepada Allah berbentuk, Allah mirip dengan ciptaannya, maka ketahuilah zahirnya bukan itu yang dimaksud. Allah tidak pernah lupa, Allah tidak pernah duduk. Kamu itu kalau dibilang di atas itu terus semuanya, mana lebih dulu dengan atas, mana lebih besar. Yang ada di bawah di sini Allah Maha mengetahui, dan yang penting kita tidak mengatakan untuk sifat-sifat Allah kecuali yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran. Makanya kita selalu kalau menyebut nama Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanahu, Maha Suci dan Maha Tinggi, suci dari semua yang terlintas di benak kita. Kalau Anda ditanya orang kaya di bayangan Anda apa? Kalau Tommy Soeharto ditanya orang kaya yang ada di benaknya apa? Beda nggak yang di benak Anda? Kalau di benak Anda kan punya mobil 4, Anda udah bilang kaya. Kalau Tommy, siapa yang kaya? Hotelnya berapa? Nggak punya hotel, cuma punya mobil 4. Bagi Tommy apa? Kiri. Nah, lapisan-lapisan makna dari satu lafaz kaya di mata Anda dengan di mata Tommy Soeharto, di mata orang yang paling kaya di dunia siapa tuh? Bill Gates. Di mata dia orang kaya di mana? Punya kapal pesiar dulu. Ini nggak cuma punya motor 2. Menurut sebagian orang dia kaya, tapi menurut yang di atas, nah ini lapisan-lapisan ini dikatakan Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci. Yang benar di mata saya itu masih rendah, karena tidak bisa dihayalkan, tidak bisa dibayangkan. Yang masih melekat pada kita itu kebiasaan yang terbayang dan terbayang. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Maha Pengasih berkuasa di atas arsy. Kalau bersemayam, mau dipaksakan bersemayam, nanti harus dikasih tanda petik di situ, bukan duduk yang seperti manusia ataupun raja duduk di biasa. Allah. Baiklah saudara-saudara sekalian, demikian pengajian kita pada malam hari ini kita akhiri. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada hari Rabu yang akan datang.